Ohaya minasan, balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Tentunya sebagai fans One Piece, kalian semua sudah tahu bagaimana peran penting seorang Trafalgar di Waterloo dalam pertempuran besar di negeri Wano. Dan menurut aku, Lau memiliki peran besar yang menjadikan aliansi bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan dua Yonko sekaligus di negeri Wano. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas apa sih peran Trafalgar Law di pertempuran akhir nantinya. Karena seperti yang udah dijelaskan oleh Oda Sensei saat hiatus kemarin, setelah arc Wano berakhir, cerita One Piece sudah memasuki final saga atau arc terakhir dalam cerita One Piece. Artinya bisa jadi arc baru saat ini di Pulau Egghead adalah pembuka atau jembatan menuju arc terakhir. Apalagi arc ini berhubungan dengan Dr. Vegapunk dan pemerintah dunia. Karena pada manga One Piece chapter 1062 kemarin, Dr. Vegapunk menjadi target utama di Gorosei untuk segera dihabisi. Oke deh, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah terima kasih banyak, dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Nah, pembahasan kali ini akan aku awali dari fakta-fakta mengenai kedekatan Trafalgar di Waterloo dan bajak laut topi jerami. Tentunya sebagai penggemar One Piece, kalian semua sudah tahu jika Law dan Luffy pernah membentuk sebuah aliansi. Nah, menariknya ketika Law membentuk aliansi dengan Luffy, Law sendiri tidak pernah mengatakan akan melawan Kaido secara langsung. Tetapi cukup untuk membantu dalam menjalankan strateginya setahap demi setahap. Dan peluang untuk menjatuhkan Yonko Kaido akan datang dengan sendirinya. Dan saat ini aliansi tersebut memang sudah berakhir dengan berhasil dikalahkannya dua Yonko sekaligus, yaitu Kaido dan Big Mom. Tetapi ada satu hal yang menurut aku bisa menjadi sebuah pembuktian jika Trafalgar Law adalah karakter yang amat sangat cerdas dalam melakukan sebuah pergerakan. Terutama dalam menjatuhkan Yonko Kaido, mulai dari menculik Kaisar Clone. Setelah itu menghancurkan pabrik Smell yang ada di Dressrosa sekaligus mengalahkan Doflamingo adalah strategi awal untuk mengurangi kekuatan tempur Kaido lalu menyerangnya. Sudah sangat jelas, semua itu dilakukan Law dalam perhitungan, kesabaran dan juga rencana yang matang. Karena Law sadar untuk menjatuhkan seorang Yonko memang membutuhkan waktu yang amat panjang. Seperti yang pernah dilakukan oleh Marshal D-Teach ketika ingin merebutkan tahta Yonko Shirohige. Di sisi lain, dari terbentuknya aliansi ini juga, entah sebuah kebetulan atau tidak, seolah-olah Law ini sudah menjadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Memang sih, kedekatan Law dengan kelompok bajak laut topi jerami sudah dimulai sejak arc Punk Hazard. Bahkan momen kedekatan ini pun pernah ditanyakan langsung oleh angkatan laut yaitu Smoker, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 696 ketika itu Smoker mengatakan, "Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu untuk memanfaatkan bajak laut topi jerami." Lalu kemudian Law menjawab, "Aku ragu siapa yang sebenarnya akan dimanfaatkan." Dari sini pun sudah sangat jelas guys. Ada kemungkinan besar Law memang memiliki sebuah tujuan lain setelah berhasil mengalahkan Yonko Kaido. Dan menurut aku, salah satu yang perlu kita garis bawahi adalah pada manga One Piece chapter 996, di mana ada sebuah momen ketika Law berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau dia ingin mengetahui makna dari takdir terkutuk yang dia miliki. Oh ya guys, sedikit informasi aja. Takdir yang dimaksud oleh Law ini sebenarnya mengacu kepada huruf D yang ada pada nama Law. Nah, di chapter ini juga ada sebuah kilas balik yang menceritakan sebuah momen di mana Law waktu pertama kalinya memberitahu kepada Corazon tentang identitasnya yang sebenarnya. Corazon yang mengetahui identitas Law pun sangat terkejut dan meminta kepada Law untuk tidak memberitahu kepada Dovi. Corazon juga mengatakan bahwa penyandang nama D sebagai musuh alami dari dewa. Oleh sebab itu guys, dari perkataan dan penjelasan Corazon tersebut membuat rasa penasaran yang dimiliki oleh Law tumbuh. Artinya ada kemungkinan besar, hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat kenapa Law ingin mengalahkan Yonko Kaido dan mendapatkan Rod Poneglyph. Jadi menurut aku, benang merah yang dapat kita tarik sampai di sini adalah impian Trafalgar Law tidak berbeda jauh dengan Nico Robin yang memang ingin mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia.
Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besar sekaligus menjadi topik utama pembahasan di video kali ini adalah apa peran yang dijalankan oleh Trafalgar Law nantinya? Jelas, menurut aku sih Law akan memiliki peran penting bagi cerita One Piece ke depannya. Apalagi kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Law yaitu OP-OP Nomi juga menjadi incaran pihak pemerintah dunia. Bahkan pemerintah dunia sendiri rela merogoh kocek 5 miliar berry demi mendapatkan buah iblis ini. Hal yang sama pun terjadi kepada buah iblis Mythical Zoan Hito Nomi model Nika milik Luffy yang memang sejak ratusan tahun lalu diincar oleh pemerintah dunia. Artinya kekuatan buah iblis OP-OP Nomi dan Hito Nomi model Nika memang memiliki keterkaitan. Dan menurut aku guys, Luffy dan Law adalah kunci bagaimana keduanya akan bekerja sama untuk melawan Im Sama. Dan entah sebuah kebetulan atau tidak guys, apabila kita perhatikan lagi, Oda Sensei ini seperti memainkan sebuah pola angka, di mana pada chapter 696 adalah awal orang lain menanyakan tujuan dari terbentuknya aliansi Law dan bajak laut topi jerami. Lalu di chapter 996 menjelaskan, Law ingin mengetahui makna dan takdir terkutuk yang dia miliki. Nah, jika judul yang ada pada chapter 696 dan chapter 996 kita gabungkan, maka akan membentuk sebuah kalimat, tujuan yang sama, pulau tempat orang terkuat. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan berikutnya adalah, di manakah pulau tempat orang terkuat itu berada? Nah, jawabannya dapat kalian lihat dari pola angka 696 dan 996, dan apabila kita perhatikan lagi, angka 696 dan 996 memang sekilas sama, hanya digit angka pertama sajalah yang membedakan yaitu 6 dan 9. Tetapi ada hal yang sangat menarik jika kita perhatikan angka 996 dikurangi 696, maka hasilnya adalah 300. Dan jawaban mengenai di manakah pulau tempat orang terkuat itu berada ada pada manga One Piece chapter 300, yaitu menuju kedamaian para dewa jauh di langit malam. Dan sudah sangat jelas, dewa yang dimaksud adalah Im Sama. Selain itu tentunya ini akan sangat masuk akal guys, mengenai kekuatan buah iblis Law yang dikatakan mampu membuat seseorang abadi meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Maka artinya, Law akan mengorbankan dirinya sendiri di masa depan untuk seseorang yang dia anggap bodoh. Siapa lagi kalau bukan Mugiwara Luffy, kapten dari kelompok bajak laut topi jerami. Oke guys, itu tadi merupakan pembahasan mengenai peran dan tujuan Trafalgar di Waterloo si ahli strategi. Jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivit tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!